Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswa dari YAIN Surakarta yang bernama Razizal Nur Arwan dari kelas PIAUD 6C. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dengan makul bimbingan konseling anak usia dini. Di sini saya mencari sebuah permasalahan tentang temper tantrum pada anak. Temper tantrum pada anak ini adalah sebuah ledakan emosi yang terjadi secara tiba-tiba tanpa direncana. Pada anak-anak ini bukan hanya mencari sebuah perhatian dari orang dewasa saja atau orang tua, melainkan anak tidak dapat mengekspresikan sebuah keinginannya pada orang dewasa atau orang tuanya. Nah, di sini saya bersama Bapak siapa, Pak? Ya, perkenalkan nama saya Bayu Setiawan. Istrinya siapa, Pak, namanya? Istri saya bernama Ibu Dewi dan saya mempunyai putra yang bernama Taufik yang berumur 4 tahun. Iya. Terima kasih, Pak. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak Bayu tentang tantrum pada anak Bapak Bayu. Di sini saya mau bertanya pada Bapak, apakah anak Bapak Bayu pernah mengalami temper tantrum? Maksudnya gini, Pak, temper tantrum itu tadi kan cenderung ke anak cenderung menangis, mengamuk, terus mencubit karena sebuah ledakan emosi yang terjadi secara tiba-tiba. Apakah anak Bapak Bayu itu pernah mengalami temper tantrum seperti yang saya jelaskan tadi? Pernah, Mas. Anak saya itu pernah mengamuk. Mengamuk, Pak? Iya. Mengamuknya itu disebabkan karena apa ya, Pak? Ya, anak saya itu mengalami kegagalan dalam belajar. Kegagalan dalam belajarnya, Pak? Iya, Mas. Kegagalan dalam belajarnya itu kira-kira seperti apa, Pak, yang dialami anak Bapak Bayu? Ya, anak saya itu tidak dapat menggambar sesuai dengan keinginannya. Oh, Seperti itu, Mas. iya. Jadi anak Bapak Bayu itu tidak dapat menggambar sesuai dengan keinginannya, lalu suasana hati anak Bapak Bayu itu tidak enak lalu mengamuk gitu, Pak? Iya. Tidak bisa menggambar sesuai keinginannya, terus mengamuk. Biasa anak kecil. Iya. Kira-kira ketika mengamuk itu yang terjadi di kondisi badan anak Bapak Bayu itu seperti apa, Pak? Ya, dia itu kalau mengamuk, anak saya itu sering menahan napas. Sering menahan napas. Iya, Mas. Lalu setelah menahan napas gimana? Ya, saya meminta pada beliau untuk tidak menahan napasnya. Oh iya, beliau itu maksudnya Anak saya. oh iya, putra Bapak Bayu ya, Pak. Ya. Kira-kira ketika mengamuk itu mengalami waktu yang sebentar atau lama, Pak? Anak saya itu memerlukan waktu yang tidak lama, Mas, untuk mengamuknya itu. Ya. Dan saya juga membiarkan anak saya untuk tidak menahan napasnya, agar untuk meluapkan emosinya agar tenang hatinya. Berarti ketika anak Bapak Bayu mengamuk itu Bapak Bayu membiarkan anaknya untuk meluapkan emosinya terlebih dahulu ya, Pak? Benar, Mas. Anak saya tak biarkan untuk meluapkan emosinya terlebih dahulu. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Bayu, di sini saya akan memberikan
sebuah saran. Iya mas. Ketika Boleh. nggih, ketika anak Bapak Bayu itu mengamuk, ya seperti Bapak Bayu tadi membiarkan anak untuk menguapkan emosinya terlebih dahulu. Tapi kira-kira dalam kondisi anak mengamuk itu Bapak Bayu tetap tenang atau bagaimana Pak? Ya saya tetap tenang. Berarti untuk cara yang pertama juga tetap tenang. Iya. Terus setelah itu cara selanjutnya adalah menanyakan permasalahan anak. Jadi Bapak Bayu itu berbicara kepada anak Bapak Bayu seperti, kamu kenapa nak kok mengamuk seperti itu. Terus pada intinya anak itu akan mengungkapkan sebuah keinginannya. Soalnya kan juga anak tidak dapat mengekspresikan sebuah keinginannya Pak. Berarti ditanya dulu ya mas? Iya, setelah Bapak Bayu tenang ketika anak mengamuk, setelah itu anak ditanya, dan langkah selanjutnya adalah mengalihkan perhatian anak. Jadi biar anak tidak merasa suasana hatinya nggak enak, Bapak Bayu bisa mengalihkan perhatian anak juga, seperti ya memberikan sebuah mainan kepada anak atau sebuah benda atau yang lainnya. Yang penting yang disukai anak Bapak Bayu itu apa, diberikan kepada anak biar tetap tenang. Iya mas. Terus cara yang terakhir itu tetap bersabar ketika anak mengamuk. Jadi sebagai orang tua, ketika anak mengamuk itu tidak boleh memukul anak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Bayu selalu memenuhi keinginan anak? Contohnya seperti membeli mainan. Contohnya seperti ketika anak mempunyai keinginan ingin membeli sebuah mainan atau mempunyai keinginan lain, seperti anak ingin meminjam HP untuk bermain game atau melihat YouTube Pak. Sebentar Pak, kira-kira apakah Bapak Bayu selalu memenuhi keinginan anak Bapak Bayu? Kalau yang diminta anak saya tidak sepenuhnya kasih ke anak saya mas. Contohnya yang HP tadi, saya tidak memberikan atau mengizinkan anak saya untuk bermain game apa itu gitu. Dan saya juga melihat dari kemampuan ekonomi saya mas, untuk memberikan sesuatu ke anak saya. Contohnya mainan tadi ya Pak? Iya, mainan. Iya Pak. Berarti ketika anak Bapak Bayu mempunyai keinginan seperti memberikan mainan tadi, Bapak Bayu melihat ekonomi Bapak Bayu dulu ya? Iya. Mana yang kira-kira penting untuk usia beliau, kan keinginan anak itu kan dalam umur 4 tahun kan, yang penting keinginan yang bisa menunjang pertumbuhan atau perkembangan beliau. Beliau itu anak Bapak Bayu? Ya, anak saya. Iya. Berarti kalau untuk yang mainan game tadi tidak dipenuhi keinginan ya Pak ya? Kalau game sama tadi ya saya enggak mas.
enggak saya penuhi. Oh, iya. Lalu ketika anak Bapak Bayu meminta sebuah keinginan, Bapak Bayu terus menolaknya, kira-kira yang terjadi pada dalam diri anak itu kan pastinya membuat emosi anak tidak stabil. Iya. Nah, dalam emosi yang tidak stabil tersebut, apa yang dialami anak Bapak Bayu? Kalau anak saya, waktu saya tidak bisa memberikan keinginannya, anak saya itu menangis, Mas. Ya, untung ada istri saya yang bisa ngasih perhatian kepada anak saya agar tidak menangis lagi, biar tenang. Gitu. Terima kasih. Terus lalu untuk selanjutnya, ketika anak Bapak Bayu menangis itu, kira-kira apakah ada kecemasan yang dialami anak Bapak Bayu? Kalau anak saya tidak mengalami kecemasan, Mas, tapi anak saya itu mengalami menahan napasnya begitu loh, Mas. Seperti kayak emosi mengamuk. Oh, berarti ketika menangis itu juga menahan napasnya, Pak? Iya, ditahan napasnya begitu. Iya, Pak. Lalu ketika menangis tadi sebentar atau lama, Pak, kira-kira? Kalau menangisnya sebentar, karena ada istri saya yang menghibur beliau, anak saya maksudnya. Iya. Sebelumnya di sini saya mohon maaf Pak Bayu. Saya akan memberikan sebuah saran ketika Bapak Bayu ketika anak Bapak Bayu meminta sebuah keinginan, lalu Bapak Bayu menjawab tadi tidak memenuhi keinginan anak, contohnya seperti bermain HP digunakan untuk melihat game atau YouTube, itu benar Pak, karena anak kalau dalam usia 4 tahun itu tidak diperbolehkan untuk bermain game atau HP. Jadi Bapak Bayu bisa menjelaskan bahwa fungsi HP tidak hanya digunakan untuk melihat game atau melihat YouTube, maksudnya untuk bermain game atau melihat YouTube. Jadi dijelaskan bahwa fungsi HP itu untuk berkomunikasi. Kalau untuk yang kedua, saran saya ya sebenarnya kalau ketika anak mempunyai keinginan untuk membeli sebuah mainan, ya seperti Bapak Bayu tadi, bahwa kalau mainannya itu berguna untuk perkembangan anak, ya Bapak Bayu mengusahakan ya dengan memenuhi keinginan anak. Lalu selanjutnya Bapak Bayu itu tidak mengumbar janji untuk anak, bahwa ketika anak meminta sebuah keinginan, Bapak Bayu itu tidak langsung mengiyakan atau memberikan janji pada anak. Kalau yang bisa anak saya nangis, Mas, kan ada yang nangisnya bercanda, ada yang serius, gimana? Oh iya, kalau untuk itu ketika anak menangis itu bisa dilihat dari tingkah dan tangis anak. Kira-kira tangisan anak itu benar-benar menangis ataukah hanya sebuah tangisan manipulatif. Tangisan manipulatif itu tangisan hanya ingin meminta sebuah keinginannya dipenuhi. Terus yang selanjutnya adalah ketika Bapak Bayu berada di tempat keramaian, contohnya seperti di pasar atau di mall, tentu ajak anak ke tempat yang tenang, Pak. Jadi
secepatnya ketika anak menangis di tempat keramaian, bapak bayi mencari tempat yang tenang agar anak dapat berhenti dari tangisannya tersebut. Terus cara yang terakhir adalah dengan memeluk anak. Dengan memeluk anak dan memberikan penjelasan kepada anak. Kalau mainannya itu tidak berguna, jelaskan saja, mainannya itu tidak berguna untuk anak bapak bayi. Tapi sebelum dijelaskan, bapak bayi itu memeluk anak agar anak tetap tenang. Sebenarnya solusi ini seperti mengamuk tadi. Gimana ya Pak ya? Kalau mengamuk tadi kan tadi saya salah memberikan saran bahwa kalau dengan mengamuk tadi mengalihkan perhatian anak itu sebenarnya bukan cara yang baik. Ketika anak mengamuk tadi ya dapat dengan memeluk anak dan memberikan sebuah penjelasan tadi. Oke, selanjutnya bagaimanakah sikap Bapak Bayu dan istri Bapak Bayu dalam mengasuh anak di rumah? Ya, sikap saya dan istri saya itu sudah memberikan perhatian yang cukup kepada anak saya, Mas, dan memberikan gizi yang seimbang untuk anak saya juga, dan mengajarkan sikap yang disiplin kepada anak saya, Mas. Berarti sikap disiplin itu yang diajarkan Bapak Bayi itu seperti apa Pak, kepada anak? Kalau saya itu mengajarkan kedisiplinan kepada anak saya itu, contohnya selalu belajar setiap hari dan beribadah, sholat tepat waktu, contohnya begitu. Lalu dalam belajar setiap hari Pak? Iya, belajar setiap hari saya rutinkan kepada anak saya. Itu dalam belajar setiap hari itu Bapak Bayu hanya mengingatkan atau ibaratnya itu memberikan tuntutan kepada anak? Kalau saya itu sekedar mengingatkan atau mengingatkan dalam anak saya agar setiap hari harus belajar jam segini sampai jam segini, contohnya. Lalu ketika anak Bapak Bayu belajar, apakah istri Bapak Bayu selalu mendampingi anak Bapak Bayu? Kalau istri saya selalu mendampingi, Mas, dalam anak saya waktu belajar. Kalau Bapak Bayu sendiri bagaimana? Kalau saya ya ada waktu longgar ya saya dampingi anak saya. Kalau saya lagi sibuk ya istri saya ya mendampingi anak Bapak Bayu ya Mas? Iya. Lalu ketika anak Bapak Bayu sudah belajar secara rutin, apakah Bapak Bayu atau istri Bapak Bayu itu menuntut kepada anaknya harus berprestasi dan mempunyai nilai yang bagus dalam sekolahnya? Kalau saya yang ajarkan kepada anak saya, yang penting itu belajar yang jujur. Jadi saya tidak menuntut anak saya dalam berprestasi, yang penting jujur dalam belajar. Iya Pak. Jadi tadi Bapak Bayu itu ketika mengasuh anaknya itu ya memberikan gizi yang seimbang dan mengingatkan anak untuk selalu belajar ya Pak. Iya. Terus kalau
ketika anak mengalami tantrum atau ledakan sebuah emosi, sikap Bapak Bayu itu dan istri Bapak Bayu itu bagaimana, Pak? Ya kalau anak saya itu mengalami emosi yang tidak terkontrol, contohnya beliau menangis dan sebagainya, itu saya dan istri saya itu sabar dalam menghadapi anak saya, mengasih perhatian pada anak saya. Oh, iya, Pak. Iya. Nah, di sini saya akan memberikan saran lagi, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa ya seperti Bapak Bayu yang sudah lakukan dalam mengasuh anaknya itu sudah ya cukup baik, bahwa ya sebagai orang tua menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Itu cara yang pertama, menjadi contoh yang baik untuk anaknya dengan mempunyai sikap yang sabar. Lalu contoh yang baik lainnya adalah mengajarkan sikap yang jujur, seperti Bapak Bayu sampaikan tadi, bahwa di dalam belajar itu yang terpenting adalah sikap yang jujur. Mengajarkan sikap yang jujur kepada anak. Terus selanjutnya adalah menjadi orang tua yang kreatif, Pak. Jadi kan tadi anak Bapak Bayu itu mengalami kesulitan dalam belajar, seperti tidak bisa menggambar sesuai keinginannya. Orang tua harus berperan aktif untuk anaknya. Contohnya ya dengan bisa mendownload gambar di Google. Itu gambar yang bergaris putus-putus. Jadi anak diminta untuk menebalkan terlebih dahulu, sehingga anak akan mempunyai imajinasi dan anak akan dapat menggambar sesuai bentuk gambar yang diinginkan anak Bapak Bayu. Oke, saran saya selanjutnya, ketika anak menahan napasnya dalam mengamuk dan menangis tadi, itu tentunya juga tidak bagus untuk kesehatan anak, karena nanti anak juga akan terbiasa menahan napasnya. Jadi Bapak Bayu mungkin bisa mengajarkan anak, ketika anak menahan napasnya itu Bapak Bayu meminta anak untuk menghirup udara secara pelan-pelan dan melepaskan udara secara pelan-pelan, agar nafas anak dapat kembali normal. Seperti itu, Pak. Lalu selanjutnya cara yang terakhir adalah dengan memberikan waktu untuk anak dalam bermainnya. Jadi Bapak Bayu itu tidak hanya mengingatkan anak untuk belajar secara rutin. Jadi orang tua harus juga memberikan waktu bermain untuk anak, sehingga anak tidak akan stres, gitu, Pak. Jadi ketika anak usia umur 4 tahun itu kan anak masih suka bermain kan. Jadi Bapak Bayu juga memberikan waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih lingkungan teman anak Bapak Bayu? Kalau lingkungan anak saya dalam bermain itu cukup bagus, Pak, dalam untuk pertumbuhan dan perkembangan anak saya. Dan anak saya itu cepat berinteraksi kepada teman-temannya, atau cepat akrab lah sama teman-temannya gitu. Dan beliau itu bergaul atau
berteman dengan seumuran yang sama mas, Oh, yang sebaya gitu loh di taman bermainnya itu. oh jadi lingkungannya itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak ya Pak ya? Iya. Lingkungan temannya anak Bapak Bayu itu. Iya benar. Oh. Lalu bagaimana ketika anak Bapak Bayu itu mengalami konflik Pak, permasalahan dengan temannya dalam perebutan mainan, maksudnya saya gini Pak, bagaimana sih ketika anak Bapak Bayu itu mengalami masalah ketika dalam berebut mainan dengan temannya? Kalau anak saya itu mengalami masalah atau konflik sesama temannya, dia itu langsung bilang ke ibunya mas, atau mengadu ke ibunya gitu loh. Nah, ibunya itu terus bilang pada anak saya, ya sesama teman itu yang ukun itunya, yang ukun itu loh dibilangin. Oh iya Gitu mas. Berarti ketika anak Bapak Bayu itu mengalami perebutan mainan langsung bilang ke ibunya gitu Pak? Iya. Dalam perebutan mainan itu apakah anak Bapak Bayu itu menjotos temannya atau bagaimana sikap anak Bapak Bayu? Kalau anak saya itu sering yang merebut mainan temannya. Tapi tidak menjotos kan Pak? Enggak. Tidak, maksudnya Enggak. tidak, bukan menjotos, bertengkar gitu loh, langsung bertengkar gitu. Soalnya kan emosinya tidak stabil kalau masih anak-anak Pak. Kalau untung anak saya itu tidak main fisik mas. Oh tidak main fisik. Ya, Tidak bertengkar alhamdulillah ya. itu. Oh iya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf. Di sini akan memberikan sebuah saran untuk pertanyaan terakhir, bahwa dalam ketika anak bermain itu orang tua wajib menjadi contoh yang baik atau role model untuk anaknya. Role model itu seperti ya ketika Bapak Bayu bermain dengan temannya, mungkin Bapak Bayu bisa mengajak anaknya bahwa bermain yang baik itu seperti ini dengan temannya. Jadi anak secara langsung dapat melihat Bapak Bayu itu bagaimana bermain dengan temannya secara baik, bagaimana bersosialisasi atau berinteraksi baik dengan temannya. Jadi anak nanti dapat mengerti, dan anak tentunya dapat mencontoh perilaku Bapak Bayu. Dapat ditambahkan dengan bagaimana cara menghargai seorang teman, agar ketika bermain anak Bapak Bayu tidak mengalami masalah atau konflik seperti berebut mainan tadi Pak. Jadi mungkin Bapak Bayu bisa menjelaskan ya seperti istri Bapak Bayu yang dibilangkan tadi, bahwa bermain itu harus bersama-sama seperti itu. Dan dalam bermain bersama-sama, mungkin ketika anak Bapak Bayu itu dipinjami mainan oleh temannya, mungkin anak Bapak Bayu itu dapat mengucapkan kata terima kasih. Jadi kata terima kasih ini adalah sebagai bentuk cara menghargai seorang teman. Demikian hasil wawancara dari saya dengan Bapak Bayu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi